Sekali lagi, ada harapan untuk perdamaian di Ukraina, dan hal itu kembali membuat orang Eropa gelisah. Amerika Serikat dan Rusia semakin dekat pada sebuah usulan untuk penghentian permusuhan di bawah apa yang disebut Rencana Perdamaian 28 Poin. Bersama saya untuk membahas hal ini adalah Dr. Nikolai Petro, Profesor Ilmu Politik di Universitas Rhode Island dan penulis The Tragedy of Ukraine. Nikolai, selamat datang kembali. Nikolai, welcome back. Terima kasih Pascal. Senang bisa bernagra. No, thank you very much for making time on the weekend. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di akhir pekan. Karena saya memang membutuhkan seorang ahli seperti Anda untuk membahas bagaimana kita kini semakin dekat pada kemungkinan tercapainya perdamaian yang sesungguhnya. Dan saya rasa kali ini memang ada peluang nyata, karena tampaknya dari semua pihak tekanan semakin meningkat ke arah itu. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa yang terjadi minggu lalu dan bagaimana kini Tuan Zelensky tampaknya berada dalam posisi yang sulit untuk keluar darinya? Nah, ada kombinasi antara keberhasilan militer Rusia yang signifikan di medan perang, bukan hanya di satu atau dua lokasi, tetapi di sepanjang garis depan. Hal itu disebabkan oleh kekuatan Rusia yang sangat besar, yang mampu mengganti personel dan persenjataan dengan kecepatan yang tidak lagi bisa ditandingi oleh Ukraina. Itulah salah satu aspek yang telah lama disoroti oleh para analis militer. Komponen kedua, atau pukulan kedua jika boleh dikatakan demikian, terhadap rezim Zelensky tentu yang sama sekali belum selesai. Dengan kata lain, mungkin ini baru saja dimulai karena ada sekitar 1.500 jam rekaman yang perlahan-lahan bocor. Dan mengapa kebocoran itu terjadi secara perlahan? Nah, ada banyak spekulasi di Kiev tentang hal itu. Teori yang paling populer adalah orang Amerika yang dikenal sebagai penyandang dana dan pendukung, baik secara institusional maupun finansial, bagi organisasi anti korupsi Ukraina, kini sedang menarik tali kendali. Mereka berkata, kami tahu apa yang kalian miliki tentang lingkaran dekat Zelensky. Jadi, untuk menempatkan dalam posisi di mana ia bisa menolak permintaan mereka, karena khawatir kehilangan legi politik di dalam negeri, mereka dapat mulai membocorkan rekaman-rekaman ini dan memulai proses yang mungkin mempertanyakan legitimasi lingkaran dekatnya. Dan jika perlu, hal itu bisa berlanjut lebih jauh, menyeret Zelensky sendiri. Yang kita ketahui sejauh ini dari rekaman-rekaman tersebut adalah bahwa secara lahiriah, ini tentu saja merupakan tuduhan, belum sesuatu yang terbukti di pengadilan. Klaimnya adalah bahwa beberapa menteri dalam pemerintahan terlibat dalam rekaman yang menunjukkan mereka menerima suap melalui seorang rekan dekat Zelensky, yang dikenal sebagai Timur Mindich, dan disebut oleh media Ukraina sebagai dompet Zelensky. Dalam rekaman itu, kita mendengar dia dan beberapa individu yang terdengar seperti menteri pemerintah Ukraina mengatur pembayaran balik di sektor energi, pembayaran balik untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Dan seperti yang sudah diketahui, banyak sumber daya energi tersebut bahkan tidak berfungsi saat ini karena serangan Rusia. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa mereka tidak dibelah? Mengapa mereka masih menerima uang untuk layanan yang tidak mereka berikan? Semua itu menimbulkan towards serius. Apa yang juga telah dinyatakan secara terbuka oleh organisasi anti korupsi ini adalah mereka tidak merilis rekaman yang secara langsung berkaitan dengan pengadaan militer. Karena mereka khawatir hasilnya akan melemahkan moral di garis depan. Jadi mereka menahan rekaman tersebut. Namun banyak orang, termasuk mantan jaksa negara Ukraina, Ihor Lutsenko, di bawah pemerintahan Poroshenko, memperkirakan, seperti halnya banyak analis, bahwa disinilah letak jumlah korupsi terbesar. Bukan hanya ratusan juta, tetapi jumlah yang mendekati miliaran dolar, khususnya miliaran yang telah diberikan atau disalurkan oleh Uni Eropa dan sebelumnya Amerika Serikat kepada Ukraina, baik dalam bentuk pinjaman maupun pendanaan. Implikasinya, menurut organisasi anti korupsi tersebut,
adalah bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Zelensky terlibat. That the people closest to Zelensky are involved. How close? To date, Seberapa dekat? Hingga saat ini telah bocor ke media Ukraina bahwa Kepala Staf Andriy Yermak, orang yang akan memimpin delegasi Ukraina dalam pembicaraan damai di Swiss minggu ini, adalah kepala delegasi tersebut. Zelensky sangat bergantung padanya. Meskipun dia diidentifikasi di semua rekaman dengan nama sandi, ya saya minta maaf ini agak lucu tapi sebenarnya tidak. Nama sandinya adalah Alibaba, seperti dalam Alibaba 40 pencuri. Jadi nama spesnik terbrok di tepuing, senembroider Canberra derv, the thing worth befray. be proved in court, but it looks very bad. And according to, again, leaked report. Dan menurut laporan bocoran dari survei yang dilakukan oleh administrasi kepresidenan, tingkat popularitas Zelensky telah turun sebesar 50% sejak skandal ini mencuat. Jadi itulah yang menekan dirinya, pemerintahan saat ini untuk merundingkan kesepakatan damai. Kesepakatan damai? Yang mana? Ya hanya ada satu, karena pihak Eropa belum menawarkan satupun proposal. Selama 4 tahun terakhir, mereka tidak menghasilkan satupun rencana mereka sendiri. Mereka yang kitakan mendukung Ukraina, dan mereka yang mengambil keputusan. Dapat kita komi itu match word. But if it were up to us, we would continue fighting. Merz, this week in Minggu ini di Afrika Selatan, saya baru saja melihatnya di televisi Jerman. Dia mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Ukraina dan juga di tangan orang Eropa untuk menentukan apakah perang ini akan diakhiri atau tidak. Itu agak membingungkan karena saya pikir idenya adalah agar pihak Ukraina yang membuat perdamaian dan orang Eropa mendukung keputusan apapun yang mereka ambil. Namun sebenarnya bukan itu yang dikatakan Merz. Dia mengatakan bahwa dia ingin orang Eropa juga menjadi pihak yang memutuskan apakah formula perdamaian apapun dapat diterima. Dan dengan menambah lebih banyak pihak, kepemimpinan Ukraina dan orang Eropa di masa lalu secara efektif telah menghambat negosiasi apapun dengan hanya bersikeras bahwa tidak boleh ada perdamaian. that there should not be peace. There should instead be a ceasefire. Sebaliknya, seharusnya ada gencatan senjata. Namun, gencatan senjata dan perjanjian damai sebenarnya bertentangan satu sama lain, karena perdamaian dimaksudkan untuk mengakhiri konflik sekali dan untuk selamanya, mencapai kesepakatan yang tuntas atas semua hal yang diperselisihkan. Gencatan senjata hanyalah penghentian permusuhan, dengan kemungkinan bahwa permusuhan dapat dimulai kembali kapan saja. Mengapa bisa dimulai kembali? Karena hal itu memberi pihak yang berada dalam posisi tidak menguntungkan saat memasuki perundingan kesempatan untuk memperbaiki kerugian tersebut, dan kemudian melanjutkan pertempuran demi keuntungannya sendiri. And then to resume the fight to its advantage. So that has always been an openly stated Itu selalu menjadi rahasia yang dinyatakan secara terbuka di antara para pemimpin militer dan nasionalis Ukraina. Di bawah pemerintahan sebelumnya, hal itu bahkan dinyatakan sebagai posisi resmi Ukraina selama perundingan Minsk. Dan itulah sebabnya pembicaraan tersebut tidak pernah mencapai kesimpulan apapun, karena memang tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Pembicaraan tersebut hanya dimaksudkan untuk mempertahankan status quo, sementara Ukraina membangun kekuatannya, yang dilakukan dengan sangat efektif, seperti yang kita lihat sekarang. Jadi untuk mengatasi hal itu, Rusia menuntut adanya tujuan akhir yang jelas, yakni perjanjian damai. Dan selama hampir 4 tahun terakhir, Rusia telah menetapkan apa saja tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Stipulated what its objectives in that peace treaty are. And this seems to be the first effort. Ini tampaknya merupakan upaya pertama, yakni rencana perdamaian 28 poin Trump, untuk benar-benar menghasilkan sebuah proposal yang didasarkan pada apa yang disebut Rusia sebagai tuntutannya untuk perdamaian, lalu menyesuaikannya dengan nasihat dan masukan dari pihak Ukraina, dan jika perlu juga dari pihak Eropa. Saya pikir sekarang sejauh yang bisa kita lihat, ada pemahaman yang lebih jelas bahwa rencana yang dijalankan adalah rencana yang diusulkan oleh Rusia, tetapi cukup fleksibel untuk mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Ukraina dan Eropa. Dan dalam kerangka itu,
Jika Amerika Serikat mendukungnya, kita mungkin benar-benar bisa mencapai kesepakatan damai. Supports it, we might actually get a peace deal. Well, thank you very much. That's a very, very good overview. Baik, terima kasih banyak. Itu merupakan gambaran yang sangat-sangat baik. Masalahnya adalah, di satu sisi, orang-orang Eropa sekarang kembali sangat marah terhadap prospek kesepakatan damai ini, yang sebenarnya bukan kesepakatan damai. Dan saya harus katakan, usulan mereka selama 3,5 tahun terakhir adalah agar Rusia menarik diri dari semua wilayah, termasuk Crimea, membayar ratusan miliar dolar sebagai reparasi, dan Vladimir Putin diadili di Den Haag. Itulah usulan mereka. Mereka terus mengulang bahwa itulah hasil akhir yang ingin mereka capai, yang pada dasarnya berarti kekalahan total Rusia, bukan? Di sisi lain, kita juga melihat bahwa di medan perang sekarang, Rusia selama beberapa bulan terakhir terus maju, dan satu demi satu kota Ukraina jatuh. Kita juga menyaksikan kisah tentang pertemuan Tuan Putin dengan Tuan Trump di Alaska. Mr. Putin meeting Mr. Trump in Alaska, and then there was talks about this meeting in Hungary. Lalu ada pembicaraan tentang pertemuan di Hongaria yang ternyata tidak pernah terjadi. Seolah-olah garis depan kembali mengeras. Namun sekarang kita tahu bahwa selalu ada negosiasi jalur belakang. Apa yang sekarang ada di meja perundingan dan yang telah bocor, pada dasarnya adalah apa yang disebut orang-orang, terutama Alexander Merturis dan lainnya di The Duran, sebagai Istanbul Plus. 4 wilayah itu akan menjadi bagian dari Rusia, kurang lebih, dan tentu saja Crimea. Lalu ada kerangka untuk pembayaran reparasi dan pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat, dan seperti yang Anda katakan, Eropa. Karena bagi Rusia, ini tidak pernah hanya soal garis depan atau wilayah. Ini tentang pengaturan keamanan yang menyeluruh. Bisakah Anda menjelaskan hal itu kepada kami? Security arrangement. Can you maybe talk us through that? So, if we look Jadi jika kita melihat teks dari 28 poin tersebut, saya akan menyoroti poin-poin yang menurut saya layak disebutkan, ditekankan kembali, karena poin-poin itu memberikan sesuatu yang konkret. Dengan kata lain, poin pertama, kedaulatan Ukraina akan dikukuhkan. the point one, Ukraine's sovereignty will be confirmed. Sorry, It's never an issue. Itu tidak pernah menjadi masalah. Sebelum kita melakukannya, bisakah Anda memberitahu saya penilaian Anda tentang seberapa kredibel rencana perdamaian 28 poin ini, versi yang bocor ke New York Times? Apakah Anda percaya ini mungkin yang sebenarnya sedang mereka gunakan di Washington dan Moskow? What they're actually working with in Washington and Moscow? There are a few differences among the versions. Ada beberapa perbedaan di antara versi-versi yang beredar. Hal ini juga berlaku omong-omong untuk perjanjian Istanbul. Saya pikir ketika Trump dan yang lainnya mengatakan bahwa ini masih merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, memang begitulah adanya. Jadi perbedaan antara versi-versi tersebut tidak terlalu penting, karena yang paling berarti dalam konteks dokumen yang masih berkembang adalah prinsipnya, sudut pandang apa yang diambil. Dan sudut pandang yang diambil menekankan beberapa hal. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua adalah reparasi, dan yang ketiga adalah hak asasi manusia. Bisa dikatakan begitu. Jadi itulah kategorinya. Ketentuan keamanan tersebut memenuhi tuntutan utama Rusia, yaitu bahwa harus ada kerangka keamanan yang disepakati antara Rusia, Ukraina, dan Eropa. Semua pihak perlu saling menghargai kepentingan keamanan masing-masing. Each other's security interests. Concretely, Russia says that Secara konkret, Rusia mengatakan bahwa hal ini memerlukan penghentian perluasan NATO dan tidak mengizinkan Ukraina menjadi anggota. Namun, sebagai gantinya, Ukraina harus dapat menjamin keamanannya sendiri. Itu adalah formula yang pernah digunakan Zelensky sebelumnya. Karena beberapa bulan lalu Presiden Zelensky mengatakan, kami memahami bahwa NATO tidak lagi menjadi pilihan. Jadi yang kami inginkan pada dasarnya, untuk menggantikannya adalah pandangan tentang NATO di Ukraina. Seolah-olah Ukraina merupakan dari NATO dan memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan militernya hingga mencapai tingkat kapasitas tersebut. Dan sekali lagi, makna dari hal itu masih menjadi bahan perdebatan. Jadi saya tak menyebut ini sebagai usulan Rusia atau usulan Amerika. Remember Matherin Greats urges guarding how legs the scene at Bering Court Word and he mapped sebab first tentang hal tersebut. concerns of others who were involved in commenting
on it. And we know from leaks in the Dan kita tahu dari bocoran di Berliner Zeitung bahwa hal ini mencakup pejabat tingkat tinggi dari berbagai negara Eropa, termasuk Rustem Umerov, yang merupakan mantan Menteri Pertahanan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan dan Pertahanan Nasional, dan dengan demikian menjadi koordinator utama kebijakan militer dan keamanan Ukraina. Ia terlibat dalam memberikan komentar, dan menurut Berliner Zeitung, ia dibawang untuk memberikan komentar setiap tinggal revisi terhadapnya. Itu sebenarnya berus to this izin bahwa Ukraina dapat meninjau proposal ini. in reviewing this proposal. From what we Dari yang bisa kami ketahui, meskipun ada pejabat tinggi Rusia yang terlibat, terutama Kirill Dmitriev, yang selama sekitar 3 hari bertemu dengan Steve Witkoff, dan tampaknya juga dengan Umerov, pada waktu yang sama ketika ketiganya berada di Miami untuk membahas hal ini belum lama ini, pada akhir Oktober. Meskipun rencana itu disusun saat itu, Putin sendiri, menurut laporan media, baru menerimanya pada awal November. Pada saat itu, EU habiskan beberapa jam di Pultown Emerge Legal, dan baru-baru ini, pada Ster yang memberi sinyal, ya laporan-laporan dimudahkan free nol, penerimaannya secara garis besar. signaled his acceptance in broad terms. And subsequently, the last statement that we Dan selanjutnya, pernyataan terakhir yang kami terima darinya, kemarin atau sehari sebelumnya, adalah bahwa ia setuju bahwa meskipun ini bukan produk akhir dan detailnya masih perlu dirinci, ketentuan dasar dari kesepakatan ini dapat menjadi dasar bagi perjanjian damai final. Jadi semua itu merupakan penilaian optimistis terhadap isi perjanjian, atau lebih tepatnya usulan, yang kemungkinan besar akan menjadi perjanjian. Poin pertama adalah keamanan, sebuah perjanjian umum dan komprehensif, tanpa perluasan NATO. Ukraina akan menerima jaminan keamanan, bukan? Jaminan ini akan diberikan, dan ini hal baru oleh Amerika Serikat, mungkin juga oleh pihak lain. Tetapi Amerika Serikat mewajibkan dirinya dalam dokumen ini untuk memberikan jaminan keamanan tertentu dengan 4 syarat. Karena ini Trump, tentu saja ia akan dibayar untuk itu. This being Trump, he will of course be paid for it. Secondarily, if either side invades, Kedua, jika salah satu pihak melakukan invasi, maka jaminan tersebut batal. Jika Ukraina menyerang atau jika Rusia menyerang, sanksi terhadap Rusia akan diberlakukan kembali, dan pengakuan wilayah yang diusulkan di tempat lain untuk wilayah pendudukan akan dicabut. Menariknya, poin 10D menyatakan bahwa jika Ukraina secara tidak sengaja menembakkan rudal ke Moskow atau Saint Petersburg, jaminan keamanan AS menjadi tidak berlaku. Moscow or St. Petersburg, Baiklah, itu yang tertulis, itulah yang sedang diusulkan saat ini. Maaf, bisakah Anda ulangi jika Ukraina menembak secara tidak sengaja, menembakkan rudal secara tidak sengaja ke Moskow atau Saint Petersburg, maka jaminan keamanan AS menjadi tidak berlaku. Bagaimana jika menembak dengan sengaja? Lebih buruk lagi, saya kira. Saya pikir istilah tidak sengaja digunakan karena Anda tahu selalu bisa dikatakan, wah maaf, saya tidak bermaksud begitu, itu bukan kami. I'm sorry, I didn't mean that wasn't us. Okay. Oke. Terakhiritin me, it's Wang. And Ukraine explicitly Dan Ukraina mungkin secara eksplisit mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa, yang selama ini menurut saya selalu dinyatakan dapat diterima oleh Rusia. Jadi sekarang hal itu menjadi catatan publik. Kedua, rekonstruksi. Dan sekali lagi mengikuti logika tarif pemerasan ala Trump, Amerika Serikat berpotensi memperoleh banyak uang dari aset-aset beku. Dengan kata lain, seperti yang saat ini diusulkan, sekitar 100 miliar dolar dari total sekitar 280 miliar dolar, khususnya di Eropa, akan diinvestasikan dalam proyek-proyek rekonstruksi yang dipimpin AS di Ukraina, di mana AS akan menerima 50% dari keuntungannya. Sekali lagi, mungkin tidak terlalu berbeda dari cara AS menawarkan bantuan militer kepada Ukraina. Hanya sedikit uang yang benar-benar sampai ke Ukraina. military assistance to Ukraine. Very little money actually went to Ukraine. It went to U.S. defense contractors who used it. Dana itu diberikan kepada kontraktor pertahanan AS yang menggunakannya untuk mengisi kembali persediaan Amerika dengan senjata yang lebih baru dan mengirimkan senjata lama yang sudah digunakan ke Ukraina.
Jadi, dari sudut pandang Amerika, semua pihak menang. Hanya saja sebagian dari kita menang sedikit lebih banyak. Eropa akan menambahkan 100 miliar lagi dari dana mereka sendiri. Siapa yang tahu berapa persen keuntungan yang akan mereka dapatkan? Aset-aset Eropa yang dibekukan di Rusia akan dicairkan. Orang sering lupa bahwa nilai aset Eropa yang dibekukan di Rusia tidak jauh berbeda dengan aset Rusia yang dibekukan di Eropa. Jadi itu adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak Eropa. Akhirnya, sisa dana, mungkin sekitar 80 miliar, dari aset Rusia akan diinvestasikan dalam instrumen investasi khusus Rusia untuk proyek bersama antara dua negara. Yusef Chazan memperkuat kepentingan bersuara stabilitas jangka panjang. Aimed at strengthening mutual interest and long-term stability, whatever that is. But I suspect Apapun it itu. would be, Tapi saya menduga itu akan berupa proyek komersial antara kedua negara, karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Rusia kemungkinan akan dicabut. Jadi begitulah, dan ada beberapa rincian teknis. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia akan dijalankan oleh Badan Energi Atom Internasional, tetapi keluaran listriknya akan dibagi rata antara Rusia dan Ukraina. Itu adalah salah satu, yang terbesar di Eropa, pembangkit listrik tenaga nuklir, sejauh saya pahami. Oh, dan berbicara tentang denazifikasi yang merupakan hal penting bagi Rusia, kedua negara akan menerapkan program pendidikan yang mendorong toleransi budaya, saling pengertian, serta penghapusan rasisme dan prasangka. understanding and elimination of racism and prejudice. Ukraine will adopt EU standards on religious tolerance. Ukraina akan mengadopsi standar Uni Eropa tentang toleransi beragama dan perlindungan terhadap minoritas, yang omong-omong sebenarnya sudah mereka miliki. Masalahnya bukan pada adopsinya, tetapi pada kesulitan mereka dalam menerapkannya. Poin 20b, kedua belah pihak mencabut langkah-langkah diskriminatif dan menjamin akses yang setara bagi media dan pendidikan Ukraina serta Rusia. Nah, ini akan menjadi pertama kalinya sejak tahun 1991 hal itu terjadi. Dan saya pikir bagi kaum nasionalis, ini mungkin menjadi bagian tersulit untuk diterima dalam perjanjian ini. Dan terakhir, ideologi aktivitas Nazi akan dilarang di kedua negara. Tentu saja, Ukraina seperti yang selalu mereka jelaskan, telah menghapus dan melarang simbolisme Nazi maupun komunis. Both Nazi and communist symbolism. If you see anything that resembles Dan jika Anda melihat sesuatu yang menyerupai Wolfsangel atau simbol Nazi apapun dari Perang Dunia II, berarti Anda tidak memahami bagaimana simbol-simbol itu saat ini ditafsirkan. Sekarang simbol-simbol tersebut dianggap sebagai simbol patriotik, bukan simbol Nazi. Jadi sekali lagi, hal ini akan sangat sulit untuk diterapkan atau untuk melihat bagaimana khususnya Ukraina dapat menerapkannya dengan itikat baik dengan cara yang dapat diterima oleh Rusia. Namun saya kira hal itu tergantung pada anggota komite pengawas dan instrumen-instrumen teknik menegakkan penghormatan terhadap aspek perjanjian ini. Jika perjanjian ini mengikuti pola perjanjian sebelumnya, begitu pertempuran berhenti, rincian halusnya akan diabaikan secara diam-diam. the fine point will be tacitly ignored. Yeah, I mean the important thing on the Russian side is Ya, maksud saya, hal penting di pihak Rusia adalah tentu saja pada dasarnya bahwa keempat oblast dan Crimea diakui sebagai bagian dari Rusia, dan bahwa ada zona demilitarisasi di wilayah yang belum diduduki Rusia. Jadi pada dasarnya, pertanyaan teritorial dalam pengertian itu akan terselesaikan bagi pihak Rusia, yang merupakan bagian besar, terutama jika semua pihak menandatanganinya, memberinya kekuatan hukum internasional, yang menjadikannya sebuah fakta, bukan? Zesmenkitskiner, Rusia pastari senang untuk melepaskan uang dan menyetujui untuk tidak menggunakan kesemli militer. Well, And agree to the non-use of force. Yeah. And legislatively, Ya, dan secara legislatif menunjukkan menegaskan bahwa negara itu tidak memiliki ambisi teritorial di Ukraina atau Eropa. or Europe. Namun masalahnya adalah kepemimpinan Uni Eropa saat ini telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mempercayai pernyataan semacam itu dari Rusia. Oleh karena itu, saya kira secara logis, tidak ada perjanjian atau proposal apapun yang dapat ditawarkan Rusia yang akan diterima oleh Uni Eropa. Komha bersumseh bet Rusia itu nomakit tu fafapfordetet pun.
Bewaring jullie met Canada. In de mail is een Rijksco-Ruud Gator som systeem man in Dubrang. Aderfit en where manikken in YouTube. In a pro-war stance or an anti-peace stance. Yeah, but that's the current Ya, default of tapi itu Europe. memang sudah menjadi keadaan default Eropa saat ini. Intinya, jika Amerika Serikat mendukung rencana ini dan benar-benar mengatakan, tidak, kami menginginkan ini, maka tidak banyak ruang yang tersisa. Maksud saya, orang-orang Eropa kembali marah, mereka kesal. Keamanan Eropa tanpa Eropa dan tanpa Ukraina. Itu mustahil. Kalian tidak punya kartu. Maksud saya, benar-benar tidak ada yang bisa kalian lakukan. Dan saya pikir Donald Trump to dithekwaingly. Ithan. And I think Donald Trump said so several times. Yeah. But let's apply that to Europe. Tapi mari kita terapkan itu pada Eropa. Eropa memiliki rasio defisit anggaran terhadap PDB yang tinggi. Tetapi para ekonom yang optimistis, menunjukkan bahwa banyak negara menjalankan defisit anggaran jauh di atas 100%. Amerika Serikat sekarang berada di angka 125%. Jepang 200 sekian. Ya. Dan hidup terus berjalan. Karena proses mencetak uang dan menggunakannya selama semuanya diatur dan diawasi, hal yang penting bukanlah seberapa besar utangnya, tetapi bahwa uang itu terus berputar. Dan selama uang itu terus berputar dan tidak berhenti, sehingga seseorang tidak tertinggal menanggung bebannya, semua orang bisa ikut serta dalam permainan ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Eropa masih memiliki kemampuan untuk secara signifikan meningkatkan beban utang pada warganya sendiri dan pada lembaganya sendiri. Itu bisa dilakukan. Pertanyaan karena pada ada adhermiri stajukan oleh elit tirik. It's imperatinik dan brood harus mampu menjemajikin dan simal tetap. Ringgit. Mengapa yang diperoleh Eropa dari mengejar terus kias ketika pada tingkat militer dan melihat prospek Ukraina ke depan dengan populasinya yang telah menyusut hingga setengah dan kemungkinan kebangkrutan finansialnya paling cepat tahun depan. Apa yang bisa dicapai Eropa dari hal ini selain menunda hal yang tak terelakkan? Dan disinilah Putin kembali dan mengajukan argumen sederhana. Kami terus maju, katanya. Rusia terus mengajukan usulan untuk mengakhiri perang sekarang yang tidak kalian sukai. Tapi jika kalian tidak menyukai usulan-usulan ini, dan Ukraina akan kehilangan lebih banyak wilayah dan populasi. Dan kalian, orang Eropa, tidak akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu Ukraina dibandingkan sebelumnya. Faktanya, oposisi domestik kalian sendiri kemungkinan akan meningkat. Jadi, seperti yang dikatakan Anatol Lieven, menurut saya, dalam tulisannya yang terbaru di Responsible Statecraft, mengapa menandatangani perjanjian ini? Karena ini adalah pilihan terbaik yang untuk Ukraina. Alih melihat gelas setengah kosong dan berkata, lihat semua yang telah hilang dari Ukraina, ia berpendapat. Dan saya pikir ada banyak logika dalam hal ini. Bahwa mempertahankan 75% wilayah negara yang tetap merdeka dan didukung secara militer, finansial, serta politik oleh Uni Eropa, pada dasarnya adalah hasil terbaik yang bisa dicapai Ukraina, dan seharusnya dianggap sebagai sebuah kemenangan. Kita hanya perlu memperjelas hal itu. Maksud saya pada titik ini, orang Rusia benar-benar bisa berkata, lihat, kalau kalian mengambil Istanbul pada tahun 2022, itu akan jauh lebih baik daripada sekarang. Kalau kalian mengambilnya sekarang, itu masih akan lebih baik daripada setahun dari sekarang ketika Rusia sudah berada di Odessa. Tepat sekali. Maksud saya, dalam arti tertentu, ini bukan hal yang bersifat hipotetis, bukan? Sudah terbukti bahwa inilah logika militer pada dasarnya. Dan kita kembali ke Clausewitz, di mana perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita kembali ke politik murni, atau kita perlu terus mempertahankan pendekatan ganda ini? Ya, ini situasi yang sama seperti dengan sanksi. Dengan kata lain, argumen bahwa sanksi memiliki efek dan akan menyebabkan perubahan kebijakan
atau bahwa harapan Uni Eropa terhadap runtuhnya Rusia suatu hari nanti akan terwujud, didasarkan pada sesuatu yang mereka anggap mungkin terjadi dalam lintasan saat ini. Namun mereka tidak menjelaskan ketidakkonsistenan dari lintasan tersebut. Secara objektif, lintasan itu tampak mengarah ke arah yang berlawanan. Dan saya tidak mengenal banyak orang, bahkan di antara mereka yang mendukung sanksi atau kebijakan Uni Eropa saat ini, yang akan mengatakan bahwa keadaan berjalan baik bagi Ukraina. Namun mereka mengatakan bahwa meskipun keadaan sedang buruk, hal itu pada akhirnya akan berubah, katakanlah 6 bulan dari sekarang atau 8 bulan dari sekarang. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar menetapkan kapan. But they never actually stipulate when. You could take such an argument as a basis for a... Kita hanya bisa menjadikan argumen semacam itu sebagai dasar diskusi yang sah jika pihak yang mengemukakannya menjelaskan jangka waktunya dan apa tepatnya yang akan mengubah perhitungannya. Karena saat ini, perhitungannya sangat jelas. Seperti yang Anda katakan, kemenangan Rusia tampak tak terelakkan. Dan kemenangan itu akan menjadi lebih menghancurkan di masa depan, karena arah perkembangannya memang menuju ke sana. Jika Anda berpendapat bahwa arah tersebut akan berubah, maka jelaskan apa sumber perubahan itu, atau apa yang akan menjadi penyebabnya, serta kapan kita bisa mengharapkan hasil tersebut terjadi. Tanpa itu, semua hanyalah harapan kosong. Dan harapan kosong itu bisa dinikmati oleh para pemimpin Eropa karena yang mereka korbankan hanyalah uang. Sementara orang-orang Ukraina yang kehilangan nyawa. All they're spending is money, whereas Ukrainians are dying. So we are at the point in Europe. Jadi kita berada pada titik di Eropa, atau apa yang kita lihat dari Eropa, adalah campuran antara terlalu banyak hopium dan sikap khas Jerman yang berbunyi, terus saja, lanjutkan, nanti juga membaik. Seperti di dalam bunker saat bom berjatuhan, tapi tetap harus maju. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Amerika Serikat kini berada titik ini? Maksud saya, apakah Amerika menyadari bahwa tadi senam proyek perang pantas alis muang Talksto? Proyek ini tim berkimau, di sekarang new dan menambil sebrin mokmeng, di CEO ambil. We need to get out and get as much as we can. And I thought for a long time the United States at some point would. Dan saya sudah lama berpikir bahwa Amerika Serikat pada suatu saat akan mengambil posisi itu karena sebenarnya jika dilihat tidak ada kepentingan besar di dalamnya. Hasil terbaik yang bisa didapat dari sudut pandang AS dan dari sudut pandang neokonservatif tentu saja adalah runtuhnya Rusia dan terpecahnya Rusia menjadi beberapa bagian. Itu tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Maka pilihan terbaik berikutnya seharusnya adalah AS dan NATO mampu menegaskan diri, mavestafke overweten, to permalig ve posisi. Ini pun is valid. Is date forming malig so Schubert sport you gam aus of kisnia bilth and meg. And leave it. Yes. Ya, yang telah berubah di Amerika Serikat adalah menurunnya pengaruh kaum neokonservatif. Sebelumnya, kita memiliki kaum internasionalis liberal, tetapi neokonservatif adalah bentuk lain dari internasionalis liberal. Mereka memiliki agenda global yang sama, yang mereka pikir dapat dipaksakan oleh Amerika Serikat. Saya tidak berpikir orang-orang dalam pemerintahan saat ini adalah ahli teori hubungan internasional yang mendalam. Tetapi mereka pahami dengan realisme politik, yang berarti harus kita memfort terlibat global PMS-rat. Mereka ketika mereka mengenali dengan sense terjadinya. And where they see it, they are happy to pursue it. But they see it when we talk about, Tapi mereka melihatnya ketika kita membicarakan, kamu tahu, saya sempat mengejek sedikit fakta bahwa Trump memberi tanda dolar pada semua kebijakannya. Tapi kamu tahu, itu lebih baik daripada memberikan cek kosong. Itu lebih baik secara intelektual dan lebih jujur daripada mengatakan, kami akan mendukungmu apapun biayanya dan untuk tujuan apapun. Karena itu bohong. Tidak ada negara dan tidak ada negarawan yang benar-benar berniat menjalankan kebijakan tanpa mempertimbangkan biayanya. Mereka tidak membagikan apa yang mereka pikir biayanya akan seperti apa, dan mereka umumnya meremehkannya, yang akhirnya menimbulkan masalah dalam jangka panjang.
Tapi sebenarnya sangat menyadarkan dan menyegarkan ketika seorang pemimpin politik berkata, jika kita menjalankan kebijakan ini, inilah yang dibutuhkan. If we undertake this policy, this is what it will take, and I want to know that that money. Dan saya ingin tahu bahwa uang itu akan diganti, bahwa kita tidak perlu membebani para pembayar pajak dan mengacaukan sistem ekonomi serta politik kita sendiri demi mencapai tujuan yang belum tentu jelas dalam jangka panjang. Namun selama kita dapat melihat manfaatnya dan menyesuaikannya dengan biayanya, kebijakan ini bisa menjadi kebijakan yang baik. Dan pemikiran seperti itulah dari orang-orang seperti J.D. Vance, Tulsi Gabbard, dan Steve Witkoff, yang begitu pun juga penasihat tapi tetap terlibat, yang telah menghasilkan penilaian lebih realistis. Saya menemukan bahwa Esker Putin tetin bahwa di forkiling amji bisa menjadi hubungan damai. This could be the basis for a peace settlement. He also said why he addressed the question. Dia juga menjelaskan mengapa dia menanggapi pertanyaan itu secara langsung dalam wawancara tersebut. Mengapa orang Eropa tidak mau duduk di meja perundingan? Mengapa mereka bahkan tidak ingin membahas kemungkinan penyelesaian dengan kami? Hal pertama yang dia sebutkan secara santai adalah mungkin mereka kekurangan kapasitas mental, tetapi dia tidak ingin membahas hal itu lebih jauh. Lalu dia berkata, kami juga percaya bahwa mereka sekadar disesatkan tentang kondisi di medan perang. Pada dasarnya, kepemimpinan politik sedang dibohongi oleh pimpinan militer dan intelijen. Atau pimpinan militer dan intelijen sebenarnya sudah memberi informasi kepada mereka, tetapi kepemimpinan politik menolak kesimpulan tersebut. Political leadership is rejecting those conclusions. Either way, there's a disconnect between. Bagaimanapun juga, ada ketidaksetujuan antara informasi intelijen, informasi militer, dan politik di dalam Uni Eropa. Dan hal itu masuk akal, karena kita permenbiat pernyati-hati di kalau pemimpin Portugal plus adalah mendapat informasi dari komandan militer mereka sendiri. Namun Uni Eropa tidak memiliki infrastruktur militer. Akibatnya, kita memiliki ketidaksinambungan total antara pernyataan dari tokoh seperti Ursula von der Leyen atau Kaja Kallas, yang tidak memiliki latar belakang langsung atau informasi tentang apa yang terjadi di garis depan. Meskipun Ursula von der Leyen sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Jerman untuk beberapa waktu, tetapi pada periode yang sangat berbeda. Ya, dan di tingkat Uni Eropa, masalahnya mungkin adalah bahwa beberapa kelompok kepemimpinan ini, beberapa elit ini, mulai mempercayai propaganda mereka sendiri. Jadi mereka menciptakan semacam dunia fantasi bagi diri mereka sendiri, di mana mereka masih memiliki hopium yang membuat mereka terus berjalan, bukan? Nah, saya tertegun ketika mendengarkan sekitar setahun atau setahun setengah yang lalu, David Cameron, mantan Perdana Menteri Inggris, dan kemudian saya kira sempat menjadi Menteri Luar Negeri lagi. Ia berkata dengan nada sangat lugas bahwa tidak mungkin Eropa kalah dalam konfrontasi dengan Rusia. Karena, katanya, lihatlah ukuran ekonomi kita, lihat ukuran ekonomi Rusia, lihat berapa banyak yang terkeluarkan untuk angkatan bersenjata, seberapa efektif yang kita keluarkan, dan lihat pemikiran yang mereka keluarkan. Itulah yang diperlukan ketahui untuk memahami bahwa kemenangan kita tak terelakkan. Nah, itulah jenis pemikiran yang tidak masuk akal, benar-benar terlepas dari kenyataan di lapangan, yang justru akan menguji teori-teori tersebut. Saya rasa Anda benar, para elit politik di Eropa sedang bermimpi. Dan omong-omong, hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Kita memiliki sekelompok anggota Kongres dan Senator Amerika yang mengeluarkan pernyataan atau surat yang mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan yang buruk, bahwa kita harus mendukung Ukraina. Tapi hanya itu, sebuah pernyataan kosong bahwa kita harus berbuat lebih banyak, tanpa tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dengan berbuat lebih banyak. Akibatnya, itu bukanlah sebuah kebijakan. Itu hanyalah seperti yang dikatakan Wakil Presiden J.D. Vance, sebuah fantasi. Vice President J.D. Vance said
It is a fantasy. Yeah. So, Ya, jadi dalam arti tertentu, kita benar-benar sampai pada titik di mana realitas-realitas ini, realitas medan perang dan realitas politik mulai menegaskan diri. Dan sekarang kita berada pada titik di mana hal-hal itu benar-benar menembus permukaan. Pertanyaan bagi saya adalah, jika tujuan di pihak Rusia bukan hanya untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina, tetapi juga mencapai perjanjian damai yang sesungguhnya dan layak yang menjadi dasar bagi struktur keamanan, karena mereka sudah sangat jelas bahwa itulah yang mereka inginkan. Itu berarti mereka masih membutuhkan tingkat dukungan tertentu dari pihak Eropa. Bahkan jika dalam skema besar Amerika memaksa dan menekan mereka, sama seperti mereka menekan pihak Ukraina, tetap dibutuhkan sedikit dukungan di tingkat tertentu untuk mulai membangun dari situ. Karena kalau tidak, itu bukan ngelaksanain empirik, tinggal mengkasihkan. Jadi menurutmu, bagaimana misalnya seram Chafo? How do you think they're trying to achieve that? I think the situation will be very similar to the situation with Saya pikir situasinya akan sangat mirip dengan yang terjadi pada sanksi. Sanksi internasional terhadap negara-negara biasanya tidak efektif. Dan saya bahkan berani mengatakan bahwa sanksi hampir tidak pernah berhasil secara konsisten mengubah kebijakan negara yang menjadi target. Namun demikian, sanksi akan lebih efektif jika semakin banyak negara yang mematuhinya. Tergantung juga pada seberapa besar pengaruh negara-negara tersebut. Amerika Serikat duet aksak terkeursaniti there. Sejak tidak telefansen sanksi apapun yang diterapkan oleh negara Hims Eropa, jika Amerika Serikat menolak untuk melaksanakannya. if the United States refuses to implement them. It becomes literally an exercise in... Hal ini benar-benar menjadi seperti menembak kaki sendiri bagi orang Eropa jika mereka mempertahankan sanksi yang tidak diterapkan oleh Amerika Serikat. Produsen dan konsumen mereka menjadi satu-satunya pihak yang menderita akibatnya jika pasar internasional lainnya tetap terbuka bagi negara yang dikenai sanksi, dalam hal ini Rusia. Hasil yang sama, menurut saya, kemungkinan juga akan terjadi dalam hal pengaturan keamanan. Jika Rusia dan memperoleh kempaitan intelektual strength global, jika Erdogord secara definisi mencakup di dalamnya, kesan sangat sulit bagi orang Eropa untuk menolak perdamaian. For Europeans to object to peace. Now, they still have the ability, if they... Sekarang mereka masih memiliki kemampuan jika mereka mau untuk berargumen, ya, itu baik-baik saja, kami mencintai perdamaian dan kami mendukung perdamaian, tetapi... Jadi mereka akan terus pertahanan domestik mereka, yang pada dasarnya merupakan program lapangan kerja atau lebih tepatnya, program stimulus pekerjaan, program stimulus industri bagi banyak negara Eropa. Amerika Serikat tidak keberatan dengan hal itu. Biarkan NATO tumbuh selama tidak memperluas komitmennya. Pada dasarnya NATO sedang berupaya meningkatkan kapasitas pertahanannya, tetapi akan terhambat dalam hal apa yang dapat diinisiasinya. NATO akan terhambat dalam hal apa yang dapat diinisiasinya oleh veto Amerika Serikat atau risiko tindakan. Dan tentu saja bukan hanya Amerika Serikat, akan ada Amerika Serikat, Slovakia, dan Hungaria, serta mungkin beberapa negara lain yang akan melihat ke Amerika Serikat, bukan ke Brussel. Jadi, inilah titik di mana John Mearsheimer berpendapat bahwa secara keseluruhan, Rusia memiliki kepentingan untuk menjaga agar Amerika Serikat tetap menjadi pihak terkuat di Eropa dalam NATO, karena AS berperan sebagai penyimbang lepas pantai. Dan bahkan jika negara-negara Eropa mempersenjatai diri dan sebagainya, selama hal itu terjadi dalam kerangka di mana, pada akhirnya, hashtag all made with the thing, and an end with earth, and in behaveth this the sport, sustrains stros and pull the mar struktur, squeeze strike made to semi. You have a structure. You have a structure to work. I will go further than that. This fits. Saya akanlah lebih jauh dari itu. Ini sangat sesuai dengan visi multipolar tentang keamanan, karena kita sedang membicarakan tentang kutub transatlantik dan kutub Eurasia. Lalu akan ada kutub Asia Timur dan lainnya, namun kutub Euro-Atlantik akan dipimpin oleh Amerika Serikat. Titik. Semua pihak lain yang saat ini tergabung dalam NATO akan dipaksa untuk mengikuti kutub tersebut. Kutub Eurasia sekali lagi,
mungkin secara tersirat, mungkin tergantung pada sifat perjanjian dan diskusi yang menyusul dalam perjanjian, serta doktrin keamanan apapun yang dibentuk setelah Perang Ukraina. Mungkin bahkan secara eksplisit, Rusia menjadi penjamin perdamaian di sebagian besar wilayah Eurasia. Dan kita tentu telah melihat dari kunjungan terbaru Presiden Kazakhstan, dari kebijakan yang diambil oleh Georgia dan negara-negara lain, serta tentu saja Belarus, bahwa peran kepemimpinan ini diakui dan dihargai. Recognized and valued because, if Russia's essential function. Karena jika fungsi utama Rusia tetap menjaga ketertiban internasional di wilayah dunia tempat ia mendominasi, semua simpul utama lainnya dalam tatanan multipolar ini akan senang membiarkannya melakukan hal itu. Karena memikul beban tersebut secara individu akan mustahil. Bahkan dalam mimpi paling liar kaum neokonservatif pun, mereka tidak membayangkan Amerika Serikat benar-benar akan turun tangan, memerintah, dan menyelesaikan konflik di seluruh dunia. Cukup baginya untuk melakukan hal itu di wilayahnya sendiri sebagai tanggung jawabnya. Namun agar dapat bertindak bebas dalam hal tersebut, ia harus mengizinkan para hegemon regional lainnya melakukan hal yang sama di wilayah mereka masing-masing, lalu mencapai kesepakatan di antara mereka. Saya tahu ini murni spekulasi, tapi menurutmu apakah kita akan melihat bagaimana hal ini memengaruhi Venezuela? Maksudku, Trump tampaknya ingin menegaskan bahwa Venezuela adalah halaman belakang AS. Dan jika struktur yang kamu bicarakan itu terwujud, maka pada titik tertentu kita perlu melihat adanya kesepakatan diam-diam dari pihak Rusia untuk mengatakan, baiklah. Kau benar. Segalanya bisa dinegosiasikan dalam politik. Dalam politik besar, segalanya bisa dinegosiasikan. Ibumu bisa dinegosiasikan, sekutumu bisa dinegosiasikan, dan Rusia bisa menimbulkan masalah. Rusia bisa menjadi lebih populer dengan sangat mudah, hanya melalui retorika dan bantuan kecil terhadap Venezuela, membelanya di forum internasional dan hal-hal semacam itu. Hal itu bisa menimbulkan sakit kepala bagi Amerika Serikat yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan di wilayah di mana ia menjadi hegemon, Karibia, Amerika Tengah, dan ia berusaha memastikan sebanyak mungkin negara di Amerika Latin juga berada di kubunya. Jadi, ia tidak membutuhkan kesulitan dengan Rusia. Di sisi lain, jika Rusia tidak menimbulkan kesulitan, maka mungkin Amerika Serikat bisa memberikan sedikit tekanan tambahan pada Ukraina untuk mencapai kesepakatan. Dan kemudian kita semua bisa membagi dunia dengan bahagia di antara kita sendiri. Kita masih memiliki satu organisasi ini yang masih berkeliaran tanpa melakukan apa-apa. Tapi saya terus berpikir bahwa pada suatu saat seharusnya menjadi jelas bahwa organisasi itu bisa kembali berperan, dan itu adalah OSCE. Menurutmu, apakah OSCE bisa dihidupkan kembali untuk bekerja pada infrastruktur ini? Karena maksud saya, jika benar-benar ada perjanjian damai dan kembalinya keadaan normal di Eropa, OSCE juga akan terbuka kembali dan bisa menjadi forum bagi semacam struktur keamanan Rusia-Eropa. OSCE telah mengembangkan lembaga-lembaga birokratis dan personel permanen yang membuatnya sulit untuk direstrukturisasi, seperti Komisi Eropa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini telah dipenuhi dengan semacam globalisme birokratis liberal, kekurangan istilah yang lebih tepat, yang menurut saya membuatnya sulit untuk diselamatkan. Namun gagasan untuk konferensi keamanan dan kerjasama di Eropa, pendahulu organisasi tersebut, muncul dari kesepakatan Helsinki, yang merupakan upaya seatakreso pertisaids akibat Perang Dunia, dan untuk meratifkan hal yang belum diakui oleh Jerman, misalnya perbatasan di bagian timur. Dan untuk meninggalkan semua itu di belakang kita. Ada ungkapan menarik dalam 28 poin tentang mengakhiri perbedaan pendapat selama 30 tahun terakhir, meninggalkan semua itu di belakang kita. Sekarang, jika hal itu benar-benar akan terwujud, saya pikir itu harus berada di bawah naungan suatu perjanjian Helsinki yang baru. Mungkin perjanjian Budapest yang baru,
atau entah di mana itu bisa terjadi. Tapi saya bisa dengan mudah membayangkan sebuah organisasi penerus yang mempertimbangkan masalah yang dihadapi OSCE dan berhasil, setidaknya untuk sementara waktu. Tidak ada yang bekerja dengan sempurna. Tidak ada yang berhasil selamanya. Segalanya akan menghadapi masalah, seperti mesin apapun. Tapi tahu kan, Liga Bangsa-Bangsa bukanlah akhir dari segalanya. But the League of Nations was not the end. That failed, and the United Nations did a little bit better. Itu gagal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedikit lebih baik. Mungkin perlu reformasi, mungkin perlu sesuatu yang lain. Itu juga sedang berkembang. OSCE adalah rancangan pertama. Jelas kita memerlukan sesuatu yang bekerja lebih baik, dengan penegasan kembali terhadap prinsip-prinsip baru. Rusia tidak akan kamu tahu, membuat kesepakatan berdasarkan atau katakanlah menyatakan prinsip keamanan yang tak terpisahkan sebagai renungan 10 tahun kemudian. Rusia sesuai period berstester dan berovda strategik orientis bemarovet. It's a tumai for into perster policy in order. Give it a greater prospect for success. Yeah, and of course there's Yetterse, nam, award, Evertypkapaving Rusia, kemungkinan towards Budasestro, and that beer met Pitskamerman in Eurasia. security framework. So Exactly. Tepat sekali. Saya tak risau itu as revolusi Yusik mendorong pelayaran in OSTS in youth. and extended also to Ya, China. dan perluas juga ke Tiongkok, lalu bangun di atas fondasi itu. Tapi dengan apa yang sudah dimiliki OSCE, keranjang-keranjang, prinsip-prinsipnya, lanjutkan itu, dan susun kembali dengan cara baru. Ini tugas besar yang akan memakan waktu bertahun-tahun untuk negosiasi. Ya, tapi fondasinya sudah ada. Maksud saya, jika apa yang sedang dikerjakan saat ini benar-benar menjadi sebuah perjanjian, maka itu bisa menjadi dasar untuk membangun, terutama ke G12 G-Lab, di Wisma terbuka kembali dengan UC. Satu hal terakhir, menurutmu, apakah Rusia akan kembali ke G1? Itu berarti Sefer. Readmitted to the G8, that's to me a bit of a stretch. I don't know. I don't know. So Saya tidak the, tahu. treaty, Saya tidak tahu. the proposal Jadi for perjanjian itu, usulan itu, 228 poin itu menawarkan hal tersebut. can Ya. that, Apakah undangan itu bisa ditolak atau diveto oleh anggota lain? Apakah begitu cara kerjanya? Saya tidak tahu. Sejauh yang saya pahami, itu tergantung pada siapa tuan rumahnya. Jika tuan rumah berkata, saya akan mengundang orang-orang ini, itu bukan hanya G8 omong-omong. Ada 8 kepala delegasi resmi, dan kemudian selalu ada pengamat dan kelompok di sekitarnya yang menghadiri beberapa pertemuan, tapi tidak semuanya, dan diizinkan untuk berdiskusi dan sebagainya. some of the meetings, but not all of the meetings, and are allowed to discuss and things like that. So I could see that eventually. Jadi saya bisa melihat hal itu pada akhirnya terjadi di masa depan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Rusia ingin menjadi anggota dari organisasi yang tidak berarti? Sebenarnya organisasi kelas 2 seperti G8 saat ini. Maksud saya, Rusia sudah memiliki lebih dari cukup undangan sendiri. Dan saya pikir kelompok yang paling menarik bagi Rusia bukanlah negara-negara pro-barat di mana ia akan menjadi serigala tunggal, melainkan organisasi-organisasi Asia yang lebih besar, lebih inklusif, dan sebenarnya lebih efektif, di mana Rusia sudah menjadi anggota, melasak manfaatnya. In which it is already a member and beginning to reap the benefits. On the one Naging hand, tap you say, can say induk, that, anti-step mungkin reste, miyal. you can, Nisitain, sekretar sa majorik for the skin work down we can short and dome and pawn and mal. secondary damage involved in that. Yeah, I don't think Russia Isanidi basay for races that humanity and judges rudant mort. benefit. Maxarin, it's hanais bubermic, kropitep dereserig or fidit sukar bakadali din fort ford. Prefer to dance with somebody else, actually. Yeah, okay, so this Ya, is one of oke, jadi ini salah satu hal yang masuk ke versi final. Tapi kita lihat saja nanti, Nikolai. Saya yakin ada banyak perubahan. A lot of changes, I'm sure. there will be. But Akandi. overall framework, Namun krangka kisaladruwars kan wan and aftuvac revent hangal sesi akachaman. what was said No mouse at that jacob na you, with his small church rakim, with that step with coin heap I think be retained.
I hope so. Saya harap too. Nikolai, thank you very much Nikolai, for your, terima kasih banyak atas update. waktu If people itu want to waria. know you, they should go to Tiap your ini homepage. mengikutiku, testin bersin naing and baca artikel Anda. npetro.net. Nikolai Petro, terima kasih nak kecamik thatang. Nikolai Petro, thank you very much for your time today. Terima kasih, sampai jumpa, Pak.